Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Kemarin sudah banyak banget yang komen-komen, bahkan mengirimkan cerita untuk dibawakan. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian semua ya. Semoga dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang gadis yatim piatu menikahi pria tunawisma, para tamu tertawa di pesta pernikahan, hingga pengantin pria mengambil mikrofon dan menyapanya. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi deh, kita langsung masuk ke ceritanya. Gadis yatim piatu menikahi pria tunawisma, para tamu tertawa di pesta pernikahan, hingga pengantin pria mengambil mikrofon dan menyapanya. Jasmine selalu menjadi gadis yang baik hati, namun ketika dia mendekati seorang tunawisma yang tinggal di jalan dekat rumahnya untuk menawarkan selimut, dia tidak menyangka akan jatuh cinta. Dia akan segera belajar bahwa kebaikan memang akan terbayar. Apa artinya mencintai tanpa syarat, dan apakah cinta seperti itu dapat dicapai dalam kehidupan nyata, atau hanya ada di buku cerita? Jasmine sedang dalam perjalanan pulang dari toko kelontong ketika dia melihat sesuatu yang aneh. Dari sudut matanya, dia bisa melihat apa yang tampak seperti seorang pria yang tidur di jalan, dan dia yakin pria itu belum lama berada di sana. Pada awalnya dia menepisnya, tapi pemandangan itu terus mengganggunya, melekat di benaknya seperti melodi. Ketika dia meninggalkan rumahnya keesokan harinya untuk pergi bekerja, dia melihat pria itu lagi. Dia yakin dia akan lama pergi ketika dia kembali malam itu. Lagi pula ini adalah lingkungan yang terhormat dan dia belum pernah melihat tunawisma di jalanan. Dia pasti tersesat atau apa, pungkasnya sambil masuk ke Honda Civic-nya. Dia mengalami hari yang baik di tempat kerja dan segera melupakan pria yang tidur di jalanannya. Tapi ketika dia berhenti di dekat rumahnya malam itu, dia terkejut melihat dia masih di sana. Itu dingin dan dia tidak membayangkan betapa dinginnya dia. Tidur di jalan dengan pakaian compang-camping. Dia dengan cepat masuk ke rumah dan bergegas keluar dengan selimut. "Hai, saya Jasmine," katanya sambil mendekati pria tunawisma itu. Begitu dia cukup dekat dengannya, dia menyerahkan selimutnya, duduk di tepi jalan dan berkata, "Aku sudah melihatmu di sini selama beberapa hari. Apakah kamu tunawisma?" "Iya, saya baru saja kehilangan bisnis dan rumah saya, dan saya tidak punya pilihan selain hidup di jalanan." Pria bernama Dean itu menceritakan kembali bagaimana bisnisnya sempat kolaps akibat penggelapan dana oleh karyawan rakus hingga bangkrut. Dia mengatakan dia harus memberhentikan lebih dari 500 karyawan selain kehilangan rumah dan mobilnya. Jasmine berada di luar dirinya dengan rasa kasihan. Dia bertanya mengapa dia tidak tinggal dengan kerabat. Tapi dia mengatakan dia tidak punya. Satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah hidup di jalanan. Mereka bicara sebentar sebelum dia meminta untuk pergi. Sementara Jasmine tidak mengatakannya. Dia tahu dia akan membantu Dean kembali berdiri, bahkan jika dia sendiri tidak memiliki banyak kekayaan. Dia mungkin seorang yatim piatu, tapi dia adalah jiwa yang baik. Malam itu, dia membuat banyak makanan untuk makan malam, membaginya dengan Dean dan melakukan hal yang sama setiap hari selama sisa minggu itu. Pasangan itu akan duduk berbicara selama berjam-jam dan menjadi sangat dekat. Mereka jatuh cinta dengan cepat. Jasmine tampaknya tidak keberatan meskipun Dean tunawisma. Dia pikir dia cerdas dan tahu itu hanya masalah waktu sebelum dia bangkit dan bangkit kembali. Lagi pula, bukankah dia sendiri yang bangkit dari abu? Ditinggal tanpa orang tua di usia yang sangat muda. Jasmine harus berjuang sendiri. Dia tidak hidup dalam kemewahan, tetapi dia telah melakukannya dengan cukup baik untuk dirinya sendiri. Dia yakin Dean bisa bangkit kembali dengan dukungan yang tepat. Beberapa bulan kemudian, keduanya sudah merencanakan pernikahan. Sayangnya, teman-teman dan keluarga besar Jasmine tidak begitu optimis ketika dia membagikan berita tentang minat cintanya yang baru ditemukan. "Kamu akan menikah dengan pria tunawisma?" Suara pamannya menggelegar di telepon. "Iya, kami sedang jatuh cinta. Kami akan menyelesaikan masalah. Tidak ada situasi yang permanen."
Ya, apapun yang kamu pilih dalam hidupmu terserah padamu, Jasmine. Ketahuilah, kamu tidak akan datang ke pesta pernikahanmu. Pamannya berteriak sebelum membanting telepon. Itu tidak terlalu mengganggu Jasmine. Dia telah diasingkan dari keluarganya sejak orang tuanya meninggal. Dia hampir tahu mereka tidak ingin datang, dan undangan itu hanyalah cara untuk bersikap sopan. Jasmine tiba di tempat pernikahan, tampak cantik dalam balutan gaun pengantin putri. Dia bersemangat memulai hidup baru dengan Dean, dia mencintainya. Mereka telah mengundang teman-teman dan keluarga ke hari besar mereka, tapi tidak banyak yang muncul. Namun mereka yang datang membuat jelas bahwa mereka datang untuk menyaksikan Jasmine membuat apa yang mereka anggap sebagai keputusan terburuk dalam hidupnya. Dia memiliki pekerjaan yang bagus, mengendarai mobil yang layak, dan tinggal di lingkungan yang bagus. Kenapa dia menikah dengan pria tunawisma? Seorang teman bertanya-tanya. Aku tidak mengerti, aku tidak akan pernah menikah dengan pria tunawisma, kata yang lain sambil tertawa. Dia bekerja keras untuk hidup nyaman hanya untuk diseret kembali ke kemiskinan oleh seorang tunawisma. Dia benar-benar bukan alat paling tajam di dalam gudang, kata yang ketiga. Ada banyak gumaman di aula kecil, dan meskipun Jasmine tidak bisa mendengar apa yang dikatakan teman-temannya, dia tahu mereka mentertawakannya. Namun dia tidak peduli sedikit pun tentang apa yang mereka katakan. Kemudian, pengantin pria tiba, dan semua orang tersentak. Mereka berharap melihat seorang pria dengan pakaian compang-camping, tapi sebaliknya, dia tiba dengan limosin mewah yang mengenakan salah satu tuxedo termahal yang tersedia di kota. Tapi bagaimana dia bisa membayar semua itu? Bukankah dia tunawisma? Jasmine pun terkejut. Apakah ini benar-benar Dean? Dia hanya bisa melongo saat dia berjalan anggun ke ruangan kecil. Dia tampak seperti memiliki dunia dan Jasmine tidak pernah begitu bingung dalam hidupnya. Begitu dia sampai di depan, dia mencium bau kolonnya dan dia hampir pingsan karena baunya yang enak. Dia mencoba untuk bicara, tapi Dean menyuruhnya diam, memintanya untuk bersabar karena dia akan menjelaskan setelah mereka bertukar cincin. Setelah mereka berjanji untuk selalu ada satu sama lain, dalam suka dan duka, Dean mengangkat mikrofon dan menghadap istri barunya. Sayang, aku mengerti semua ini pasti membingungkan, tapi kamu akan tahu sebenarnya dalam beberapa menit. Dia menghadapi banyak orang. Saya belum pernah bertemu seseorang yang baik, perhatian, dan tidak egois seperti Jasmine. Sejujurnya, saya tidak tahu harus berkata apa, tapi saya merasa rendah diri bahwa dia mencintaiku ketika aku tidak punya apa-apa dan tidur di jalan. Tapi yang lebih penting, saya ingin membahas masalah yang saya tahu membawa Anda semua ke sini. Para tamu tersipu, sangat sadar bahwa dia telah melihat menembus mereka. Dalam arti sebenarnya, saya tidak pernah tunawisma. Saya jatuh cinta dengan Jasmine sebelum dia mengenal saya, tapi saya memutuskan untuk menguji dia untuk melihat apakah dia bisa mencintai saya tanpa kekayaan atau status saya. Kerumunan tersentak. Jasmine mencengkram hatinya, bingung. Kamu bukan tunawisma? Bukan, sayang. Saya berasal dari keluarga yang sangat kaya, dan perusahaan yang saya katakan bangkrut masih berjalan dan sangat sukses. Jasmine tidak percaya. Dia mencoba untuk bicara, tapi kata-kata seperti telah lolos darinya. Apakah kau menyadari apa yang diperlukan untuk jatuh cinta dan menerima untuk menikah dengan pria tunawisma? Tanya Dean menyapa para tamu lagi. Beberapa mengangguk, sementara yang lain tampak masih bingung. Saya akan memberikan wanita ini dunia, karena dia telah membuktikan bahwa cinta sejati dan tulus itu ada, kata Dean sambil memeluk Jasmine dalam pelukan emosional yang erat. Jasmine masih merasa seperti sedang bermimpi di resepsi pernikahan malam itu. Dia turun dari limosin berharap menemukan resepsi reguler di tempat tersebut, hanya untuk berjalan ke tempat yang tampak seperti dongeng. Dekorasinya adalah bunga favoritnya dalam semua warna yang tersedia. Dan makanannya, tampilan kuliner yang rumit dari makanan impor. Jasmine belum pernah melihat sesuatu yang begitu menakjubkan, dan bagian yang paling luar biasa itu semua untuknya. Ternyata itu adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Dean memindahkan semua barang Jasmine ke rumahnya. Rumah bergaya resor yang dirawat dengan cermat dengan langit-langit yang menjulang tinggi, pemandangan sempurna dan dibanjiri cahaya alami. Tidak pernah dalam sejuta tahun Jasmine bermimpi hidup dalam kemewahan seperti itu. Inilah hidupnya sekarang. Dan begitu dia menginjakkan kaki di lantai rumah barunya yang sangat mendetail, air mata kebahagiaan mengalir dari matanya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kebaikan akan terbayar. Jasmine mengasihani tunawisma itu dan membantunya dengan selimut. Dia tidak tahu dia akan membalasnya dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Cinta sejati itu ada di dunia tempat kita hidup, di mana emosi dan cinta melekat pada kekayaan dan status merupakan angin segar untuk mengetahui
bahwa cinta sejati dan murni itu ada. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.